Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pemisahan tugas dan fungsi dari mata kuliah Sistem Audit Informasi. Saya akan menjelaskan dari sebelumnya sudah pertemuan 8, yang sekarang ada pertemuan ke-10. Tapi di sini keterangannya pertemuan ke-11, tapi di Sunan merupakan pertemuan ke-10. Jadi saya akan menjelaskan tentang pemisahan tugas dan sistem informasi pada pertemuan ke-10, yaitu genap. Oke, saya akan slideshow dulu ya. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Di dalam sistem informasi yang sangat diintegrasi, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses yang tak terbatas ke komputer, program komputer, dan data dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai penipuan. Dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai, seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Dari yang dijelaskan tadi, ini merupakan pemisahan sistem yang dilakukan untuk memerangi ancaman dari organisasi yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Otoritas dan tanggung jawab fungsi ini jelas dibagi di antara fungsi-fungsi sebagaimana berikut ini. Ada 10. Yang pertama ada administrasi sistem atau sistem administration. Yang kedua ada manajemen jaringan atau network management. Yang ketiga ada manajemen pengamanan atau security management. Yang keempat ada manajemen perubahan atau change management. Yang kelima ada user atau pemakai. Yang keenam ada analisis sistem analisis. Yang ketujuh pemrograman atau pemrogramming, operasi komputer. Yang kesembilan perpustakaan sistem informasi atau information system library. Yang terakhir ada pengendalian data atau data control. Itu merupakan dari beberapa fungsi-fungsi otoritas dan tanggung jawab dari pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Oke, kita lanjut. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa orang yang melakukan fungsi-fungsi ini haruslah orang yang berbeda. Mengizinkan seorang untuk melakukan 2 atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan. Jadi perusahaan ini melakukan pekerjaannya dengan sangat-sangat baik ya, karena suatu perusahaan akan rugi apabila sesuatu atau seseorang melakukan kesalahan atau orang lain melakukan penipuan. Itu akan menjadi kerugian besar bagi suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Ini ada beberapa contoh, ada beberapa cara untuk menangani keamanan akses dengan baik. Ada yang pertama ada tempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci dan batasi akses hanya untuk personel yang memiliki otoritas saja. Memiliki hanya 1 atau 2 jalan masuk ke ruang komputer. Meminta ID pegawai yang sesuai. Meminta pengunjung untuk mendatangani sebuah daftar tamu ketika mereka masuki dan meninggalkan lokasi. Yang terakhir ada gunakan sistem alarm keamanan. Oke, lanjut. Ada pengendalian atas akses secara fisik. Ini ada pengertian. Ini ada beberapa keamanan akses secara fisik dapat dicapai dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut. Ada batasi akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi, atau atas terminal dan PC yang memiliki otorisasi.
Pasang kunci ke PC dan peralatan komputer lainnya. Batasi akses ke program, data, dan perlengkapan offline. Tempatkan hardware dan komponen penting dalam sistem lainnya jauh dari bahan yang berbahaya atau mudah terbakar. Yang terakhir, pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Itu merupakan keamanan akses secara fisik. Yang selanjutnya ada pengendalian atas akses secara logis. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka, dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu hanya diotorisasikan pada mereka. Apa sajakah pengendalian atas akses secara logis? Password. Ini ada password dan juga identifikasi melalui pemilikan fisik, identifikasi biometris. Yang terakhir ada uji kesesuaian. Ya, lanjut, perlindungan PC dan jaringan client server. Banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer, terutama dapat diaplikasikan untuk jaringan komputer atau PC. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting. Ini ada contoh pengendalian, ada latihlah pemakai mengenai pengendalian yang terkait dengan laptop, PC, serta arti pentingnya. Batasi akses dengan menggunakan kunci di PC, dan apabila mungkin buatlah kebijakan dan prosedur sendiri untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan agar pengendaliannya dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya ada perlindungan PC dan jaringan client server. PC yang mudah dibawa tidak boleh disimpan dalam mobil. Simpanlah data sensitif dalam lingkungan seaman mungkin. Install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer yang termasuk dalam jaringan setelah tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Buatlah cadangan hard drive secara teratur. Enkripsi atau lindungi file dengan password. Buatlah dinding pelindung di sekitar sistem informasi. Memastikan bahwa komputer atau PC harus diboot dalam sistem pengamanan. Gunakan pengendalian password terlapis untuk membatasi akses pegawai ke data yang tidak sesuai. Yang terakhir, gunakan spesialis atau program pengamanan untuk mendeteksi kelemahan dalam jaringan. Ya, ada banyak perlindungan PC, jaringan, client server. Yang selanjutnya ada pengendalian internet dan e-commerce. Berikut ini adalah alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Karena kalau tidak diperhatikan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, atau terjadi pembobolan atau ngehack, itu kan sangat tidak diinginkan. Ini ada beberapa. Yang pertama, ada ukuran dan kompleksitas internet sangat besar. Internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk dan pelayanan jaringan. Akses pesan ke yang lain. Banyak website pengamanannya salah, hacker tertarik pada internet. Nah, ini juga alasan mengapa harus diperhatikan, karena tidak ingin atau internet atau akun kita itu kehack orang lain atau bisa dibobol oleh orang lain. Itu adalah pengendalian internet dan e-commerce. Yang selanjutnya juga ada pengendalian internet dan e-commerce. Selanjutnya, beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet, seperti password juga sangat penting, teknologi enkripsi, prosedur verifikasi routing. Pengendalian internet dan e-commerce. Yang selanjutnya, pengendalian lain ini pengertiannya adalah dengan cara memasang firewall, hardware dan software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Firewall ini merupakan pembatas antara jaringan yang menghalangi keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Amplop elektronik dapat melindungi pesan dari pesan email. Keterpeliharaan. Dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah ada dua, pengembalian proyek dan pengendalian akuisisi.
perubahan pengendalian manajemen. Oke, ada pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencakup elemen-elemen utama. Ada beberapa hal. Pertama, rencana utama strategis. Yang kedua, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data. Keempat, pengukuran kinerja sistem. Yang terakhir, peninjauan pasca implementasi. Itu merupakan pengembangan proyek yang pengendaliannya akuisisi mencakup elemen utama. Perubahan pengendalian manajemen. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal sebagai berikut. Peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Semua meminta diserahkan dalam format yang baku. Pencatatan dan peninjauan permintaan perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diotorisasi. Penilaian dampak perubahan yang diinginkan terhadap tujuan, kebijakan, dan standar keandalan sistem. Ada perubahan pengendalian sistem, pengkategorian dan penyusun semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan. Implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal yang mendadak. Mengkomunikasi semua perubahan ke manajemen. Permintaan peninjauan, pengawasan, dan persetujuan dari manajemen IT TI terhadap semua perubahan hardware, software, dan tanggung jawab pribadi. Yang terakhir, penugasan tanggung jawab khusus bagi semua yang terlibat dalam perubahan dan diawasi kerja mereka. Yang selanjutnya ada perubahan pengendalian manajemen, pengontrolan hak akses sistem untuk menghindari akses data dan sistem tidak memiliki otorisasi. Memastikan bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Pengujian semua perubahan hardware, infrastruktur. Yang selanjutnya ada pemastian adanya rencana melindungi semua perubahan sistem yang kritis untuk menjaga kemungkinan adanya sistem yang tidak bekerja atau tidak berjalan dengan sesuai. Implementasi fungsi kepastian kualitas. Yang terakhir, pembaruan semua dokumentasi dan prosedur ketika perubahan diimplementasikan. Selanjutnya ada integritas. Integritas ini perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengkoreksi kesalahan dalam transaksi ketika pengalir melalui berbagai tahap dalam program pemrosesan data. Selanjutnya ada integrasi sama dengan pengendalian sumber data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi, akurat, lengkap, jelas, dan masuk dalam sistem atau dikirim ke tujuannya dengan tepat waktu. Pengendalian data sumber berikut ini mengatur integritas input. Integritas pengendalian sumber data. Ada beberapa yang disebutkan. Yang pertama ada desain formulir, pengujian urutan nomor formulir, dokumen terputar, pembatalan dan penyimpanan dokumen, otorisasi dan pemisahan tugas, visual scanning, verifikasi digit pemeriksaan, dan verifikasi kunci. Itu adalah integritas pengendalian sumber data. Integritas juga disebut rutinitas validasi input. Rutinitas validasi input merupakan program memeriksa integritas data input pada saat data dimasukkan dalam sistem. Rutinitas validasi input mencakup beberapa hal. Ada lumayan banyak. Ada pemeriksaan urutan, pemeriksaan jangkauan, pemeriksaan batasan, pengujian kelogisan, pemeriksaan data yang redundan, pemeriksaan file, tanda validitas, dan pemeriksaan kapasitas. Selanjutnya ada integritas, juga bisa disebut pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online merupakan untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan. Mencakup entry data online dan mencakup beberapa hal yang disebutkan seperti yang disebutkan ini. Ada pemeriksaan file, batasan, jangkauan, kelogisan, tanda validitas, dan data yang redundan. Nomor ID pemakai. Pengujian kompatibilitas. Jika kemungkinan sistem harus memasukkan data transaksi secara otomatis. Memberikan pemberitahuan pra pemformatan,
pengujian kelengkapan, verifikasi closed loop, catatan transaksi, pesan kesalahan. Data dibutuhkan untuk memproduksi dokumen entry data online harus disimpan sebelumnya untuk memenuhi persyaratan legal. Pemrosesan data penyimpanan, pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan menyimpan data sebagai berikut. Ada kebijakan prosedur, fungsi pengendalian data, prosedur rekonsiliasi data eksternal, pelaporan, penyimpangan. Oke, yang selanjutnya ada integrasi pengendalian apa tuh? Coba kita pengendalian, pemrosesan dan penyimpanan data. Slideshow aja. Yang pertama ada pemeriksaan sirkulasi data, nilai default, pencocokan data, label file, mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, pengendalian konversi data. Yang terakhir ada pengamanan data, pengendalian output. Fungsi pengendalian ini harusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format semua output dan merekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap hari, mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai yang sesuai. Pengendalian output mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketepatan semua output komputer yang mereka terima, menyobek atau menghancurkan data yang sangat berhasil. Pengendalian transmisi, untuk mengurangi risiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan network. Kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan enkripsi data, prosedur verifikasi routing, pemeriksaan kesamaan dan terkini, dan teknik pengetahuan pesan. Pengendalian transmisi data. Pengendalian transmisi data memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan Electric Data Interchange atau EDI atau Electronic Function Transfer (EFT) dalam mengurangi risiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Pengendalian transmisi data dan lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan jumlah prosedur. Ada beberapa prosedur ya. Pertama, ada akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otorisasi. Prosedur pengendalian akses logis yang ketat merupakan hal yang penting dengan password dan nomor telepon menghubungi secara berkala. Pengendalian transmisi data. Yang selanjutnya ada prosedur pengendalian lanjutan. Yang 4, enkripsi harus digunakan untuk mengamankan data yang disimpan serta data yang dikirim maksudnya. Yang kelima, rincian semua transaksi harus dicatat yang ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui jika ada transaksi yang tidak valid. Sekian, terima kasih dari penjelasan yang saya berikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.